Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Terus dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan dakwah-dakwah Islamiyah yang mencerahkan dan menyejukkan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Semoga kita terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru tak kayak Abdul Rahman Ambodalle itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana eko tu, lo ni mak jenek tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tu nak kada guru tak kalau ada pondok pesantren nangka wali ko tilalang, namo wai rinun nami minum wade engka to baraka, karena dia sudah doakan. Siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru tak kayak Abdul Rahman Ambodalle ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Taala nasabari pedek mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Ya kidi wajib mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kowali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jennekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam.
Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak kong kata masyarakat kubur jadi di setiap 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komate kak. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya miko tolo masyarakat kubur marombongan apa mas selfie kada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Nah, ini. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak koju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magi nawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Yang guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau memang mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butim paru masyara toy, di orang malapak tawe masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu maka dadega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi botim paru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasang, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi pu baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nah sebab tu langsung milau, oh puang anu, aja mulai saya apumu, kay puri pak bayi nih, tanda-tanda menitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali
maka itu disebut tawassul.